Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati wal ummahat, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Dan hadis lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun bagi mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliput dengan rahmat Allah Azza wa Jal, wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan mereka dengan bangga di hadapan para malaikat. Semoga kita semua masuk dari hadis-hadis yang mulia ini yang tadi telah kita sebutkan. Katakan amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tema yang akan kita angkat adalah tentang masalah pernikahan, yang mana ini adalah judul atau kajian kitab rutin kita yang kita ambil dari Fiqhun Nikahi wal Ishrah, fikih nikah dan berumah tangga, bainaz zaujain, antara kedua mempelai, yang disusun oleh Syekhuna, Syekh kami Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Ustadz Kursi Al-Fatwa, pemegang fatwa, Ustadz Profesor di Universitas Islam Madinah dan pengampu di Masjid Nabawi. Sekaligus beliau adalah Imam Masjid Quba, Imam Masjid Quba di kota Madinah An-Nabawiyah. InsyaAllah ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan pernikahan, tentang urgensi pernikahan, maknanya, apa itu maknanya. Kemudian juga kita akan bahas apa maksud, misi dianjurkannya atau adanya syariat pernikahan. Kemudian juga kita akan membahas
masyru'iyatu an-nikah, disyariatkannya pernikahan ini dari segi dalil, ya kita akan sebutkan insyaallah. Dan yang terakhir hukum nikah. Hukum nikah itu sendiri insyaallah jika waktunya memungkinkan. Taib hadirin hadirat al-ummahat wal muslimat wal akhwat Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin pertama terlebih dahulu, ta'rifu an-nikah, pengertian nikah secara bahasa dan secara istilah atau secara syariat. An-nikah berasal dari bahasa Arab. Ya, an-nikah berasal dari bahasa Arab. Masya Allah, kita berhenti sebentar di sini, Bu. Ya, ini nikah ternyata berasal dari bahasa Arab. Dan subhanallah, sebenarnya kita untuk bisa berbahasa Arab itu sangat mudah. Kenapa? Karena hampir kosakata kita separohnya bahkan atau lebih itu berasal dari bahasa Arab. Jadi luar biasa. Seperti ini nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab. Ya, antuna bayangkan kalau dari Cina gimana? Kalau antuna Cina, orang Cina dari negeri Cina, maksudnya bukan etnis Cina, dari negeri Cina, bahasanya bahasa Cina yang tidak ada bahasa Arabnya sama sekali. Ya, karena kenapa saya katakan kayak gini? Karena dulu waktu belajar di Universitas Islam Madinah, kita melihat orang-orang yang bahasanya jauh dari bahasa Arab itu kesusahan, Ibu. Sehingga belajar bahasa Arabnya dari apa? Alif, bata, sajim. Dikenalkan dulu. Berbeda dengan orang ASEAN, wabil khusus Indonesia, itu terkenal di Timur Tengah, antum sudah bisa bahasa Arab, jadi nggak usah masuk bahasa Arab, nggak usah masuk persiapan bahasa Arab, langsung masuk kuliah. Tuh lihat, terbukti kayak contohnya hari-hari kita itu semuanya dari bahasa Arab, iya apa tidak? Lihat, kita sedikit keluar jalur ya, nggak apa-apa ya, biar refresh sebentar, walaupun di awal kajian. Ya, yang pertama hari apa, Ibu? Salah. Naam. Ahad artinya apa? Satu. Berarti hari pertama itu Ahad. Makanya di sana di Timur Tengah awal kerja, awal masuk kantor hari Ahad, bak hari Senin di sini. Kemudian yang kedua hari Senin, dari kalimat al-itsnain, hari kedua. Dari hari kedua Itsnain, orang sini ngomongnya Senin. Ya, sudah menjadi nama stasiun. Kemudian yang ketiga hari Selasa, dari kalimat ats-tsulatsa, ketiga. Ya. Kemudian berikutnya hari Rabu, dari kalimat al-arbi'a, hari keempat. Ya. Kemudian berikutnya Kamis, dari berasal dari al-khamis, kelima. Tuh. Berikutnya apa? Jumat. Al-Jum'ah berasal dari bahasa Arab, artinya waktu berkumpul, tempat berkumpul, yaitu ada Jumatan. Jum'ah, yakni waktunya weekend, sudah nggak usah kerja dulu, ibadah. Ya, bukan hari Ahad ibadahnya, hari apa? Jumat. Wasabt, itu sabat, Sabtu, yakni hari ketujuh. Tuh, ini semua menunjukkan bahwasannya pembendaharaan kita dari bahasa Arab. Ya, banyak sekali kalau kita hitung-hitung. Ya, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu bahasa Arab. Majelis tempat duduk berkumpul. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab artinya tempat rapat. Rakyat bahasa Arab yakni ra'iyah.
Subhanallah, kalau kita kuliti satu-satu ibu, insya Allah ibu langsung bisa bahasa Arab. Ya, artinya mudah untuk bisa bahasa Arab, karena cikal bakal bahasa kita ini kan bahasa Melayu yang dulunya itu tulisannya adalah bahasa Arab. Bahasa Melayu yang dulu tulisannya bahasa Arab, tulisannya bukan bahasanya, tulisannya tulisan Arab. Ya, kemudian dilatinkan. Taib, ini gara-gara tulisan an-nikah dari berasal bahasa Arab. Maknanya adalah dhammu wa tadakhul, saling melengkapi. Ad-dhammu memeluk, kayak dhamm memeluk, tadakhul masuk. Ya, tanakahatil asjar, contohnya adalah apa? Pohon itu dikawinkan idza dhamma ba'daha ila ba'din, apabila dikaitkan, dihimpun satu sama lain. Ya, satu sama lainnya. Ini dari nikah berasal dari bahasa Arab, artinya dhamm wa tadakhul, saling melengkapi dan saling masuk. Adapun secara syar'i, an-nikahun fi syar'i yutlaqu ala amrain, itu dikategorikan menjadi dua hal. Pertama, yutlaqu alal aqdi, ketika disebutkan nikah maka itu maksudnya adalah akad nikah, perjanjian, ikatan. Wa yutlaqu alal wat'i, dan juga dikaitkan dengan, mohon maaf, adalah hubungan badan. Ya, wakilahuma, dan dua-duanya disebut sebagai nikah, yakni akad dan hubungan biologis, maka itu dinamakan sebagai nikah secara syar'i. Ada juga makna lainnya, yaitu sinonimnya az-zawaj. Apa itu az-zawaj? Bahasa kitanya kawin. Ya, dan ini kata Syekh, ismun akhar lin nikah, nama lain dari nikah. Sebagian ulama menjadikannya satu, sebagian lagi memisahkan. Kalau kawin, yakni maaf, seperti melambangkan hubungan badan. Kalau nikah itu akadnya. Sebagian lain menyamaratakan nikah adalah zawaj, kawin, dan kawin adalah nikah. Dan sebagian lagi ada yang memisahkannya, yakni al-iqtiran wal irtibat, ikatan dan iqtiran, pertemanan, yakni pertemanan yang sangat dekat, yaitu suami istri. Baik, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saffat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Himpunlah orang-orang zalim dan azwaj, pasangan-pasangan mereka, teman-teman dekat mereka, yakni istri-istri mereka, dan apa yang mereka sembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah Azza wa Jal dalam surat At-Takwir ayat 7, wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa zuwijat, dikawinkan, diikatkan, dipasangkan. Jadi makna nikah bisa juga maknanya adalah, makna lainnya atau nama lainnya adalah kawin, dan kawin adalah nikah. Bahkan sebagian lagi ada yang memisahkannya, kalau nikah adalah akad, kalau kawin adalah hasil setelah akad, yaitu halalnya hubungan biologis suami istri. Itu makna az-zawaj. Taib. Kemudian adapun nikah menurut perspektif para ulama fikih, ini banyak disebutkan Syekh Sulaiman, ada menurut Hanafiyah, ada menurut Malikiyah, ada menurut Syafi'iyah, ada menurut Hambaliyah, dan ini diperinci, didetail sampai 3-4 halaman. Kita tidak usah sebutkan, tapi sebutkan yang dipilih oleh beliau, bahwa yang namanya akad nikah atau nikah menurut ulama fikih adalah
aqdun syar'iyyun yufidu milka istimta'ir rajuli bil mar'ah wa hilla istimta'il mar'ati bir rajul wa yatarattab alaihi hillul 'ishrati baina tarafain. Yakni akad nikah adalah akad syar'i yang memberikan kepemilikan hak bagi laki-laki menikmati istrinya dan menghalalkan bagi perempuan wanita untuk menikmati suaminya, dan dari akad tersebut pula terdapat konsekuensi halalnya hidup bersama, yakni berumah tangga. Maksud dari pembahasan ini kata para fuqaha, jadi yang namanya nikah menurut para ulama fikih tidak hanya mengenai masalah hubungan badan saja, tapi itu berkaitan dengan akad nikah, halalnya, sehingga suami bisa halal untuk istrinya dan istri bisa halal untuk suaminya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, sehingga nama kitab ini juga, lihat, ini ada kameranya nggak ke akhwat? Nggak ada ya? Ada. Nih saya lihatkan judulnya Fiqhun Nikah wal Ishrah. Makanya Syekh Sulaiman ngasih judulnya apa? Fikih nikah dan ishrah. Apa ishrah? Rumah tangga. Karena kalau kita berbicara nikah, bukan hanya, mohon maaf, orang hanya fokusnya hubungan suami istri, tidak, tapi bagaimana membangun rumah tangga, mentarbiyah anak dan istri, menjadi masyarakat terkecil, himpunan masyarakat yang terdiri dari keluarga yang menurut Allah Azza wa Jal, yang diinginkan Allah Azza wa Jal, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa singkatannya Ibu? Samawa. Awas jangan salah, jangan sawarma ya, hati-hati ya, semoga keluarganya sawarma ya. Nanti khawatir si pengantinnya, saya mau kebab saja ya, hati-hati. Taib, itu makna pengertian nikah menurut ulama fikih ya. Taib, sekarang masuk ke poin kedua dari 4 poin yang kita bahas, adalah maksud dari pernikahan. Maksud dari pernikahan, sehingga Islam mensyariatkannya. Apa? Ada maksudnya. Karena kita memahami semua yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta larangan-larangan Allah dan Rasulnya pasti memiliki maksud, pasti memiliki hikmah, entah itu yang kita ketahui ataupun yang tidak. Itu wajib untuk kita jadikan sebagai kaidah. Setiap perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sekaligus larangan, itu pasti ada maksud, ada hikmah tersendiri, entah itu yang kita ketahui ataupun tidak. Sehingga dari sini kita bisa membahas apa maksud pernikahan. Maksud dari pernikahan, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, lin nikahi maqasidu azimah. Perlu kita ketahui bersama, nikah memiliki maksud-maksud yang sangat agung, luar biasa. Yang bagi alal abdi an yastahdhiraha, sehingga seorang yang ingin menikah harus menghadirkan maksud-maksud ini. Wabil khusus ketika aqdun nikah, ketika ikatan suci ini, yang mana kata Allah, ikatan suci ini mitsaqan ghalidha, ikatan yang paling kencang, yang paling kuat, diikat oleh Allah Azza wa Jal seorang hamba, janjinya, ucapannya itu.
Jadi tidak sekedar hanya ucapan, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memahami maksud-maksud, kata Syekh, fala yanbaghi an takuna nadratur rajuli awil mar'ah ila nikah nadrata syahwatin faqat. Sehingga tidak seyogianya laki-laki maupun perempuan ketika nikah kepikirannya hanya syahwat saja, fokusnya hanya syahwat saja. Tidak. Lihat, fokusnya hanya syahwat saja. Yakni boleh kita karena syahwat, tapi bukan itu saja, kata Syekh. Ya, bala budda minan nazari ila maqasidin nikah. Bahkan kita seharusnya melihat maksud-maksud adanya pernikahan dalam Islam. Ya, agar kita menjalankan pernikahan ini sesuai yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh syariat, oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga pahala kita lebih besar. Karena sekali lagi nikah bagian dari ibadah, sehingga ibadah harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Begitu juga niat. Karena niat yang buruk bisa jadi, nanti kita akan bahas masalah hukum nikah, bisa mempengaruhi hukum nikah. Kan bisa jadi orang niatnya buruk, ibu, nikah itu apa? Supaya mendapatkan harta si istri, karena si istrinya adalah juragan kaya, saudagar kaya, anak satu-satunya ahli waris. Wah, supaya saya dapat warisan, saya nikahi. Ada nggak yang nikah kayak gitu? Bukan ada lagi, banyak. Tapi kita tidak bisa menjaskan tentunya. Taib. Tidak panjang lebar karena waktu sebentar. Loh, kok tiba-tiba sesuai akhirnya ya. Famin a'zami maqasidin nikah. Maksud nikah yang terbesar, kata Syekh, adalah husulut tanasul, adanya garis keturunan. Agar memperoleh garis keturunan, ya, anak dan cucu, melanjutkan estafet nasab kehidupannya, nasabnya dia, hasilnya dia, ya, yakni boleh kita menikahi seseorang, ya, dalam rangka supaya mendapatkan anak, supaya mendapatkan keturunan. Karena ini maksud di antara maksud yang agung dari pernikahan. Apa dalilnya? Banyak dalil tentang ini dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72, Allah Azza wa Jal berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat. Apa kata Allah Azza wa Jal? Allah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan, ya, istri-istri atau pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah jadikan untuk kalian dari pasangan kalian, ya, istri-istri kalian, banina, anak-anak, keturunan-keturunan, wa hafadah, bahkan sampai cucu, ya, hafadatan, anak dan cucu, yakni keturunan. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki untuk kalian hal-hal yang baik, rizki-rizki yang baik. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita dari istri-istri kita, dari pasangan kita, anak dan cucu, dan itu bagian dari urgensi maksud pernikahan. Ya, kata Syekh, fadalla dzalika ala anna tanasula min a'zami manafi' wa maqasid an-nikah.
Dari sini kita bisa tahu di antara urgensi pernikahan yang terbesar adalah seseorang mendapatkan keturunan. Manfaat terbesar, maksud nikah terbesar adalah seorang berharap mendapatkan keturunan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban, dan dikatakan oleh Syekh Albani sahihun li ghairihi, apa? Tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penyayang dan lagi subur. Apa kata Nabi? Al-walud, subur, suka melahirkan. Tidak cukup satu atau dua, mas berhenti, sudah dua saja. Tidak, tapi lihat al-walud yang banyak melahirkan. Ini perkataan panutan kita Nabi SAW. Ini bukan perkataan ulama, ustadz atau siapa. Ini Nabi kita. Tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, yakni yang suka melahirkan. Kenapa? Fa inni mukathirul anbiya yaumal qiyamah, karena aku nanti akan berbangga di hadapan para nabi di hari kiamat tentang banyaknya kalian. Dalam riwayat lain disebutkan fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku nanti akan berbangga dengan kalian, jumlah banyaknya kalian di hadapan para umat semuanya. Artinya Nabi berharap umatnya Nabi umat yang terbanyak nanti di hari kiamat, dan itu yang terjadi. Disebutkan umatnya Nabi Musa banyak. Farufi ali fa idza bihi sawadun azim fa dhanantu annahu ummati, kata Nabi ketika Isra Mi'raj, atau ketika nanti di hari kiamat, ana lupa ya, aku melihat banyaknya jumlah manusia dan aku menyangka itu adalah umatku. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, itu adalah Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan lagi, ternyata jumlahnya jauh melebihi umatnya Nabi Musa. Ini adalah umatmu. Sehingga maksud dari pernikahan, apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar banyak jumlah umatnya, umat Islam, ya, umat Islam. Dan ini adalah bagian yang diinginkan syariat. Oleh karenanya maka orang-orang kafir gencar melancarkan program cukup wanita itu keluarga sakinah, kata mereka. Ya, ini bahasanya kita. Saya nggak menyebutin merek, karena kalau sebutin ini jadi merek ya. Cukup bagi mereka keluarga yang berkualitas, hanya dua anak. Ini benar apa salah, Ibu? Salah, karena menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu menyelisihi. Bahkan kalau kita lihat, Ibu, program ini hanya ditujukan kepada kaum muslimin. Sekali lagi, program ini hanya ditujukan kepada siapa? Kaum muslimin. Orang kafir tidak. Buktinya, lihat. Dulu waktu saya kecil ya. Dulu waktu saya kecil, Ibu, ini sedikit berhenti sejenak untuk kita merenungi. Saya baca koran, kalau di koran itu ada berita kematian dari etnis tertentu yang non muslim, ya. Mungkin karena mereka orang kaya, jadi sampai di kabarnya dimasukkan ke koran. Disebutkan telah meninggal fulan ibn fulan, anaknya disebutkan, cucunya disebutkan. Tahu Ibu anaknya berapa? 12. Cucunya sekebon. Lihat.
Padahal waktu itu digencarkannya program dari penguasa untuk cukuplah anak itu 2 bahagia. Tapi lihat orang kafir tidak tersentuh bab ini. Dan terbukti lagi yang kedua, sekarang negara mana yang jumlah populasinya terbesar di dunia? Cina. Muslim apa kafir? Ya, negara non muslim. Bukan negara Timur Tengah yang mayoritas muslim atau negara Indonesia. Lihat nomor 1 Cina, 1 miliar. Sekarang katanya sudah 1,5 miliar. Penduduk bumi kurang lebih 7,5 sampai 8 miliar. 1,5 miliar ada di Cina. Tuh lihat. Jadi ini kita jadi tahu bahwa program yang mengatakan cukup 2 anak ini tidak sejalan dengan syariat. Karena di antara maksud pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Tentunya ini sekuat, yakni semampunya kita masing-masing. Ya, jangan sampai dipaksakan. Maksudnya gimana Ustadz? Ada orang yang kalau sudah 2 atau 3 mungkin akan berbahaya bagi seorang ibunya. Ini beda cerita. Ya, beda cerita. Cuman kita sedang berbicara secara umum. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara maksud pernikahan adalah merasa tentram. Al-isti'nas was-sakinah. Ya, wa isba'ur raghbah al-'atifiyah. Kemudian menyalurkan ar-raghbah, keinginan yang sifatnya atifah, perasaan dan naluri, sekaligus yaitu juga bagian dari syahwat. Karena manusia itu fitrahnya tidak mau tinggal sendirian. Sakinah, tentram. Sebanyak apapun Anda temannya, kalau belum menikah maka Anda hidup sendiri. Iya apa tidak? Makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri. Awas jangan dilakukan. Ya. Walaupun temannya banyak, tetap kalau dia hidup membujang, maka dia hidup sendirian. Dan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena fitrah manusia menginginkan dia memiliki pasangan. Dan jika dengan hadirnya pasangan tersebut menjadikan dia tentram, sakinah, litaskunu ilaiha, kata Allah, agar engkau merasa nyaman, merasa tenang, merasa sakinah kepada istrimu tadi. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa min ayatihi, ini ayat yang sering dibaca di akad pernikahan dan sering ditulis di surat-surat undangan. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, yakni dari jenis manusia, azwaja, istri-istri, pasangan-pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram untuknya, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan kalian dengan pasangan kalian mawaddah, tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu yang menjadikan seorang cinta terhadap istrinya adalah Allah, dan yang menjadikan istri sayang dan cinta kepada suaminya adalah Allah. Bahkan ini tanda kebesaran Allah. Kenapa ibu? Tanda kebesaran Allah. Yang tadinya nggak saling kenal, maaf ya, nggak ada pacaran, yang tadinya nggak saling kenal, setelah akad nikah, bahkan setelah akad nikahnya pun nggak saling ngomong karena nggak pernah kenalan.
namun Allah tumbuhkan rasa cinta dan rahmat di antara keduanya. Dan ini bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga seorang hamba ketika ingin menikah harus menghadirkan maksud pernikahan ini di ayat surat Ar-Rum ayat 21. Baik. Kemudian di antara maksud pernikahan berikutnya adalah ihsanu al-farji wa hifdhu al-'ird, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Dan pernah kita bahas bahwasanya manusia itu ketika Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah menyelipkan syahwat kepada manusia. Dan yang namanya syahwat harus disalurkan. Jika tidak, maka terjadi musibah dan fitnah. Orang yang tidak menyalurkan syahwatnya dengan benar, pasti hidupnya akan terfitnah. Sekali lagi kita katakan, orang yang tidak menyalurkan syahwatnya dengan benar, dalam hal ini nikah. Dulu zaman Nabi ada namanya perbudakan, sekarang tidak ada. Maka hidupnya akan gelimpang, hidupnya akan jomplang, hidupnya akan keluar jalur, akan gimana? Puasa terus. Puasa pun juga ada bukanya, iya apa tidak? Iya, mau sampai kapan nggak mau makan? Padahal lambungnya sudah meronta-ronta, lapar. Pasti dia akan dengan naluri dan fitrahnya ingin mencari makanan. Begitu juga manusia. Manusia sudah diselipkan syahwat, maka harus disalurkan. Oleh karenanya maka Islam datang sesuai fitrah, mensyariatkan pernikahan. Tidak seperti ada sebagian agama lain yang melarang pengikutnya atau sebagian pengikutnya seperti pemuka agamanya untuk tidak boleh menikah. Apa yang terjadi? Perzinahan yang terselubung. Pendeta-pendetanya berzina, ya, dengan para biarawati-biarawatinya. Banyak terjadi aborsi, ya, gara-gara tidak mau menikah karena melawan apa? Melawan fitrah. Sekali lagi, ini adalah fitrah. Orang yang tidak mau nikah, maka dia melawan fitrahnya, pasti dia akan kalah. Kalau tidak dilakukan dengan halal, maka akan ia lakukan dengan cara yang haram. Itu sudah jadi kaidah. Ini pahami kaidahnya. Kalau Anda tidak menyalurkan syahwatnya dalam jalan yang halal, di jalan yang halal, pasti Anda akan menyalurkan syahwatnya di jalan yang haram. Karena ini adalah bagian dari fitrah. Orang memiliki syahwat dan syahwat harus disalurkan. Ya, oleh karenanya maka Nabi SAW mengatakan, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan karena dua-duanya memiliki syahwat. Ya, dan tujuannya supaya jika syahwat sudah disalurkan dengan benar, apa yang terjadi? Dia menjaga harga dirinya. Dia tidak terjatuh ke dalam lembah kenistaan, lembah yang haram, zina, liwat, LGBT dan yang semisalnya, disebabkan karena dia menyalahi fitrahnya. Oleh karenanya maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Lihat, Nabi mengatakannya wahai para pemuda. Nabi tidak mengatakan wahai para bapak-bapak, wahai para emak-emak, tidak. Karena nikah dianjurkan setelah dia balik, ABG, usia matang, awal muda, itu dianjurkan. Nabi mengatakan ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Dan Nabi tidak mengatakan wahai para bapak-bapak atau wahai ibu-ibu atau emak-emak. Kenapa? Karena nikah dianjurkan dari sejak usia dini ketika dia sudah mampu. Dan syahwat, ibu-ibu sekalian, puncaknya itu ketika muda atau ketika bapak-bapak?
muda. Makanya banyak anak muda itu yang melenceng. Lebih banyak yang melencengnya daripada yang lurusnya. Iya apa tidak? Karena mereka sudah didoktrin selama ini nikah muda itu sengsara. Iya apa tidak? Nikah muda kata mereka sengsara. Makanya nunggu dulu ketika kalau sudah mapan, kalau sudah sukses. Iya, sudah mapan, sudah sukses, tapi sudah berzina, sudah jajan, sudah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apakah ini yang diinginkan oleh syariat? Hati-hati. Kalau nunggu mapan lah, kalau nunggu mapannya umur 40 gimana? Kalau nunggu mapannya umur 60 atau lebih dari itu nggak mapan-mapan gimana? Gak nikah-nikah berarti. Atau sebagian orang hidup membujang sampai matinya. Hati-hati. Ya, ya ma'syaras syabab kata Nabi. Dari sini anjuran nikah itu ditujukan kepada yang muda, dari mulai muda. Ya, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang dari kalian mampu untuk ba'ah. Ba'ah kata para ulama ada maknanya ada dua, dan dua-duanya bagian dari ba'ah. Mampu melakukan hubungan biologis, dan yang kedua mampu menafkahi, mampu untuk memberikan nafkah. Apa kata Nabi? Falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Kenapa? Nabi berikan maksudnya, hikmah dari dianjurkannya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah Anda lebih memudah untuk menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan atau kehormatannya. Fa wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang belum mampu ba'ah menikah tadi, atau masih miskin belum bisa untuk menafkahi. Lihat, bukan harus syaratnya kaya, bukan, tapi dia belum bisa untuk menafkahi. Ya, beda. Nggak bisa menafkahi dengan syarat sebagian orang harus mapan dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, harus punya apartemen dulu. Ya sudah, wassalam, bablas angine. Ya, apa kata Nabi? Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum mampu fa alaihi bisawm, maka perbanyaklah baginya untuk berpuasa. Kasihan ya. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu adalah tameng untuk meredam syahwatnya. Karena dengan orang dilaparkan itu akan mempersulit gerakan syahwat dalam tubuhnya. Tameng. Ya tapi kasihan, masa disuruh puasa terus, padahal dia mampu untuk menikah. Nabi ngasih solusi puasa ini bagi mereka yang belum mampu untuk puasa. Tapi kenyataannya banyak yang sudah mampu berpuasa, mampu untuk menikah, dan juga nggak mampu untuk puasa juga. Males maksudnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Dia terjerembab dalam lembah kenistaan, kehinaan. Ya karena ibadah puasa memang mungkin sebelumnya sudah dibahas sama ustaz-ustaz ya tentang tarhib Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling sulit karena orang semuanya suka makan dan suka minum. Iya apa tidak? Apalagi sampai ada istilah wisata kuliner. Apalagi ada tempat kita ya di lantai 4. Ya subhanallah, habis ini ustaz ngomongnya jangan banyak-banyak, sudah perutnya keroncongan. Ya, kebanyakan orang susah untuk puasa. Ya, sudah nggak bisa nikah, kemudian disuruh puasa pun juga dia malas-malesan. Apa yang terjadi? Sedangkan syahwatnya meronta-ronta. Iya apa tidak? Ini miskin orang seperti ini. Ini miskin yang hakiki, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi lihat anjuran Nabi SAW dan memberikan maksud serta solusi bagi mereka yang belum sanggup untuk menikah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan dari hal yang haram.
dan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang belum bisa menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng baginya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita tahu ya, dengan pernikahan akan menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya dari menyalurkan syahwat kepada hal yang diharamkan, ya, sehingga kehormatannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia afif. Apa itu afif? Orang yang menjaga kehormatannya. Oleh karenanya maka nikah dikatakan syatruddin, setengahnya agama, karena syahwatnya sudah tersalurkan, ibu. Kalau syahwatnya sudah tersalurkan, biasanya orangnya baik, biasanya orangnya menjadi lempeng lurus. Kenapa? Kalau syahwat sudah tersalurkan, orang nggak bikin macem-macem. Mau apa lagi sih? Iya apa tidak? Kecuali orang-orang yang punya penyakit tentunya. Gak cukup sama yang halal, akhirnya cari yang haram. Yang ini penyakit, wal iyadhu billah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ya, kalau disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang pernah terfitnah dengan wanita yang ia lihatnya, maka segera datangi istrinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum a'jabathul mar'ah." Apabila kalian terpesona dengan wanita, yakni wanita yang bukan halal, takjub dengan kecantikannya, entah itu di luar rumah, karena laki-laki banyaknya di mana? Luar rumah. Ini bahaya. Di luar rumah dia terfitnah, di dalam terkurung. Ini bahaya. Idza ahadukum a'jabathul mar'ah, apabila kalian terfitnah, terpesona dengan kecantikan wanita, fawaqa'at fi qalbi, kemudian masuk ke hati, cinta, kasmaran, ya, tumbuh panah syaitan karena efek dari matanya jelalatan. Falyamid ila imraatihi falyuwaqi'ha, maka segeralah mendatangi istrinya, dan mohon maaf kita sebutkan, dan lakukanlah hubungan badan. Kenapa? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena itu akan mengikis, menghilangkan rasa takjub Anda kepada wanita tadi. Sehingga apa? Islam menutup rapat-rapat perbuatan zina. Karena kalau dibiarkan, ibu, ya, perasaan laki-laki yang tadi melihat takjubnya wanita sampai masuk hati dan tidak dilampiaskan kepada istrinya, apa? Akan menjadi bola salju di dalam hatinya, sehingga nggak melirik kepada istrinya, tapi hobinya apa? Melirik kepada wanita lain yang sudah ada di hatinya. Dan ini bahaya, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali tatkala seorang sudah memiliki pasangan. Dan itu juga berlaku mungkin bagi wanita. Bisa jadi ketika ibu di luar melihat laki-laki ganteng bak Nabi Yusuf, ya, dan matanya jelalatan, bingung dia, ya, alhamdulillah ada suaminya di rumah misalkan, atau nanti ketika di rumah. Tapi masalahnya kalau yang membujang ini gimana? Dia disuruh menikah belum bisa, atau belum mampu, atau pura-pura belum mampu, disuruh puasa pun juga ogah-ogahan, sedangkan syahwatnya merontaron. Nah ini bahaya, khawatir besoknya hari kiamat, yakni dia terjerembab dalam jurang perzinahan, wal iyadhu billah. Dan ini adalah obat nabawi, tibun nabawi, yakni pengobatan nabawi untuk meluluh lantakan perasaan perselingkuhan di luar rumah tangga.
Seharusnya demikian. Kalau semua manusia, semua pasangan mengobati perasaan yang ada di dalam hatinya dengan yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segera mendatangi pasangannya, maka tidak ada perselingkuhan di muka bumi ini. Tidak ada apa? Perselingkuhan di muka bumi ini. Karena Nabi sudah memberikan solusinya. Ya, namanya manusia terfitnah itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang tidak wajar adalah yang dia meladeni fitnahnya tadi, bahkan tidak mengacuhkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian di antara maksud pernikahan, ayuhal ikhwah, adalah menjaga populasi manusia. Menjaga populasi manusia, ya, yang bakal ada terus manusia dengan adanya pernikahan. Apalagi sekarang ibu, ada istilahnya apa itu yang pertanyaan kemarin, child free ya, child free gitu ngomongnya, child free ya, apa, bebas punya anak maksudnya kan. Nah, ini melanda negeri-negeri kafir dan sudah mulai menular ke sebagian kaum muslimin yang lemah imannya, yang imannya seperti setipis tisu, atau yang tidak memiliki iman, atau yang jauh dari agama. Mereka menikah, iya menikah, tapi nggak mau punya anak. Maka ini bahaya, karena menikah adalah bagian dari menjaga populasi manusia. Dan terbukti sekarang di negeri-negeri kafir, di Asia Timur, bahkan di Eropa sekarang, ya, mereka sudah mulai peribuminya sudah mulai menurun dari segi jumlah dan kuantitas. Jumlah dan apa? Kuantitas. Sehingga apa? Ngambil imigran, pekerja dari negeri lain. Karena apa? Karena orang-orang penduduknya nggak mau nikah dan nggak mau punya anak. Saya mau nyebutin nama negaranya takut dibilang rasis, jadi jangan sebutin. Walaupun pertemuan kemarin saya sebutin tuh Bu, itu keceplosannya. Ada beberapa negara yang sudah mengalami krisis penurunan populasi jumlah penduduk pribuminya. Bahkan sampai kata dosen saya, dosen bagian dakwah, dia hobinya ibu suka melancong ke negeri-negeri Eropa, bukan untuk wisata tapi untuk mengamati apa yang terjadi di sana. Karena beliau adalah pakar pemikiran-pemikiran modern yang menyimpang. Beliau ngomong kayak gini, dosen kami, hafizahullah, kelak Eropa itu suatu saat cepat atau lambat akan menjadi negeri muslim yang terbanyak di dunia. Ya, sambil menunjuk kepada kami-kami dari Indonesia. Sekarang kalian Indonesia yang banyak muslimnya, tapi nanti suatu saat negeri Eropa semua, satu benua biru itu semuanya menjadi muslim terbanyak di dunia. Kenapa? Beliau beberkan alasan dan sebabnya. Pertama, orang Eropa nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Pertama, zina sudah bisa, seks bebas. Kalau seks bebas bisa, berzinahan bisa, ngapain nikah? Nikah itu ribet kata mereka. Iya apa tidak? Harus ngasih nafkah, apalagi di sebagian negara, sebagian agama, ya, entah itu seperti sebagian agama ada yang melarang namanya perceraian, sehingga kalau Anda nggak cocok ya bakal terus sampai semati, hidup semati. Tapi silahkan selingkuh, tapi nggak boleh bercerai. Sehingga di benak mereka, saya nggak mau nikah. Pertama, ribet, nanti akan menafkahi istri, kemudian akan punya anak, nggak mau. Di lain sisi dia bisa berzina sepuasnya, seenaknya sendiri. Itu yang pertama. Sehingga apa? Kualitas menurun, populasinya menurun. Di satu sisi imigran dari Timur Tengah banyak, dari Aljazair, dari Tunisia, dari Maroko, dari Afrika Utara yang dekat dengan Eropa, tinggal nyebrang itu, ya, itu berbondong-bondong
menggempur negara Eropa, negeri-negeri Eropa untuk bahasa kitanya mengadu nasib, sambil membawa keluarga besarnya beranak pinak di sana. Dan rata-rata mereka muslimun. Mereka ini muslim. Makanya saya tidak aneh ketika di perkuliahan kemarin, waktu itu ada orang Arab warga negara Perancis, orang Aljazair aslinya, dari Jerman, warga negara Jerman, dari Inggris, orang Amerika aslinya dari Irak, dan beranak pinak di sana. Nanti apa yang terjadi? Pribuminya tergeser. Nanti mereka yang akan menjadi dominan dan akhirnya menjadi muslim. Tuh apa? Dari mana itu menggemburnya? Dari bab pernikahan. Makanya orang kafir itu paham, ini kalau orang Islam dibiarkan beranak pinak, kita bakal kalah dari jumlah kuantitas. Makanya dibikinlah program satu keluarga 2 anak sudah cukup bahagia. Paham sampai di sini ibu-ibu? Naam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka cakrawala ibu-ibu. Ngomong sama suami sekarang, ayo perbanyak anak lagi. Lah iya, semakin banyak anak semakin bahagia. Semakin banyak anak semakin banyak rizki yang Allah titipkan kepada kita semua. Jangan takut miskin, kata Allah. Ya, apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami akan berikan rizki untuk kalian dan mereka, anak-anak. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, kata Allah. Khasyata imlak. Kami akan beri rizki untuk kalian dan jaminan kepada anak-anak kalian. Jadi gak usah takut. Semakin banyak anak, semakin banyak rizki yang Allah titipkan kepada kita semua. Jadi salah persepsi, kenapa Pak anaknya 2? Ya tanggungannya banyak Ustaz. 2 aja saya sudah pusing pakai koyo cabe, ya, rambut sudah beruban pada sebelum waktunya, ya. Nah ini persepsi yang salah. Kurangnya konsep masalah tawakal dan masalah rizki ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara maksud pernikahan berikutnya adalah menguatkan ikatan masyarakat yang baik, menjadikan masyarakat menjadi semakin baik. Karena mereka masyarakatnya lahir dari hasil yang halal, dari hasil yang baik. Maka kalau hasilnya, kalau dari yang baik, maka hasilnya pun baik. Menjadi masyarakat yang muslimah, yang religius, jauh dari penyakit-penyakit yang mematikan, yang disebabkan karena mereka tidak mau menikah. Sekarang ada AIDS, HIV, kanker serviks, ya, masalah kerahiman, disebabkan karena banyaknya perzinahan, dan itu hukuman bagi mereka yang melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Khawatir itu adalah hukuman bagi mereka. Sehingga pernikahan menghindarkan masyarakat dari penyakit-penyakit seksual yang ada sekarang. Adanya HIV, adanya penyakit-penyakit itu disebabkan melencengnya manusia dan enggan untuk melakukan pernikahan karena menyalahi fitrah, waliyadu billah. Ini penting bagi kita untuk fahami maksud seperti ini. Masyarakat yang baik dan harmonis dan muslimah. Saya pernah dapat info dari teman saya yang pergi ke salah satu negeri barat. Kata dia, di sana itu Bu, ada pasangan laki perempuan sampai punya anak cucu dari hasil kumpul kebo. Sampai punya anak dan cucu, anak-anak dan cucu hasil dari perzinahan. Bayangkan kalau masyarakatnya semuanya terdiri dari hasil yang seperti itu, bagaimana masyarakatnya? Jauh dari nur ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampai jam berapa?
sampai jam 11 kurang. Taib. Ini ada 2 poin lagi kita ringkas, padat dan setajam silet insyaallah. Taib. Masyru'iyatun nikah, disyariatkannya nikah. Disyariatkannya nikah dari sisi dalil-dalil yang ada. Kalau tadi maksud-maksud pernikahan, sekarang disyariatkannya nikah. Yang pertama kata Syekh Sulaiman Rahili hafizahullah, nikahu itu masyru', sangat disyariatkan, dan ini ijma' ulama, ijma' kaum muslimin, ijma' kaum muslimin. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan ajma'al muslimuna ala anna nikaha masyru'. Kaum muslimin sudah ijma', sepakat bahwasanya nikah dianjurkan. Banyak dalilnya dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah orang-orang yang sendirian dari kalian dan orang-orang yang sudah baik, yang sudah matang untuk menikah dari budak-budak kalian, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian miskin, nanti akan dicukupkan oleh Allah. Seakan-akan Allah mengatakan gini, kan ingin membantah orang yang mengatakan saya mapan dulu baru menikah. Ini dibantah sama Allah. Ente jangan takut miskin sama nikah. Dengan ente menikah, saya akan berikan kecukupan. Bahkan kata para ulama dengan ayat ini, an-nikahu sebab di antara sebab seseorang bisa menjadi kaya. Kata para ulama dengan ayat ini dan ayat yang dengan dalil yang lainnya, bahwasanya nikah di antara sebab diberkahi harta seseorang, dicukupkan, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Ya, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Dan surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, ya, 2, 3 dan 4. Ini ta'addud, poligami. Fa in khiftum, kalau kalian takut wahai para laki-laki, ya, takut untuk tidak bisa adil, alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu wanita, au ma malakat aimanukum, atau dengan yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Zalika adna alla ta'ulu, karena yang demikian itu mending untuk kalian supaya kalian tidak berbuat zalim, tidak buat zalim. Ya, nanti insyaallah ada pembahasan masalah ta'addud dan apa syarat-syaratnya dan bagaimana syariat melihatnya. Ya, ini pembahasan sensitif buat ibu-ibu ini. Ya, pembahasan ta'addud itu dibenci oleh ibu-ibu dan disukai oleh kaum pria. Naam. Jadi ya nanti ibu-ibu ya sudah suaminya dilarang ta'addud, kalau ngomong masalah ta'addud biarin aja. Jangan sampai ngobrolnya aja dilarang, prakteknya sudah dilarang, ngomongnya dilarang, akhirnya nggak bisa mengeluarkan pendapatnya. Ini bahaya. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil berikutnya tadi, ya ma'syarasy syabab, hadis riwayat Bukhari Muslim, wahai para pemuda, barang siapa yang dari kalian mampu menikah maka menikahilah. Ya, maka menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan menikah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, karena dengan maka banyaklah hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa itu adalah tameng baginya. Kemudian ada hadis lain disebutkan oleh Syekh Albani, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Darimi radhiyallahu taala rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, ya Uthman,
Ada hadis yang menarik ini dibahas. Nabi mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, yakni Utsman ibn Maz'un, bukan ibn Affan, bukan, tapi Utsman ibn Maz'un. Inni lam umar birrahbaniyah. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk hidup membujang. Tuh lihat, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk hidup membujang seperti pendeta kerahiban. Araghibta an sunnati, apakah engkau membenci sunnahku, ajaranku? Maka kata Utsman ibn Maz'un, qala la, tidak ya Rasul. Maka kata Nabi SAW, inna min sunnati, sesungguhnya dari ajaranku adalah an usalliya wa anam, salat dan tidur, tidak salat malam terus, yakni sampai begadang. Wa asumu wa at'am, berpuasa dan terkadang tidak, yakni berpuasa dan sehari berbuka, tidak puasa terus menerusan. Wa ankihu wa utalliq, menikah dan aku juga bercerai, yakni diperbolehkan perceraian. Nanti akan dibahas masalah perceraian ya, karena disebutkan oleh para ulama sampai orang salah kaprah masalah perceraian. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci ajaranku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dariku, golonganku. Ya Utsman, wahai Utsman, inna li ahlika alaika haqqa, sesungguhnya terhadap keluargamu engkau memiliki hak. Engkau harus menunaikan hak untuk keluargamu. Wali nafsika alaika haqqa, dan terhadap dirimu engkau juga punya hak. Apa haknya? Di antara jiwa punya syahwat. Iya apa tidak? Jiwa punya syahwat, dan di antara haknya jiwa disalurkannya syahwat, wabil khusus di jalan yang benar. Kalau jalan yang syahwat, kalau menyalurkannya ke jalan yang salah, jalan yang haram, berarti Anda telah menzalimi jiwa Anda. Hadis diriwayatkan Darimi dan disebutkan Albani sahihah. Dilihat di sini kalimat Nabi, di antara sunnahku adalah menikah, sehingga haram bagi seseorang tidak mau menikah. Ala sabili ta'abbud, antum garis bawahi, karena dalam bentuk ta'abbud. Apa ta'abbud? Bertakarub kepada Allah dengan tidak menikah. Dengan dia bertakarub kepada Allah, enggak, saya enggak mau menikah. Kenapa? Saya pengen fokus ibadah. Maka ini bid'ah dan ini terjatuh ke dalam hal yang haram, dilarang oleh Nabi SAW. Hati-hati ya. Dan banyak sekali hadis yang senada yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, ke rumah Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Seketika itu, ketika dikhabarkan ibadahnya Nabi, mereka menyepelekannya. Ya, itu kan Nabi, dosa-dosanya sudah diampuni. Kalau kita kan belum tentu dapat ampunan. Akhirnya mereka bersumpah masing-masing, bernazar masing-masing, mengatakan, kalau saya akan sholat malam terus dan gak bakal tidur. Yang lain, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Dan yang ketiga, tidak mau nikah, alias pengen hidupnya membujang. Maka terdengar kabar ini kepada Nabi SAW, oleh Nabi SAW. Maka Nabi menghampiri mereka, siapa tadi yang mengatakan ini dan itu? Tuh lihat, tabayun Nabi, cross check. Nah, terus disebutkan syubhatnya dan dibantah oleh Nabi syubhatnya. Ya, ama ini wallahi, dan demi Allah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Artinya ini bantahan kepada mereka yang menyempelekan ibadahnya Nabi. Tuh lihat, Nabi mah sudah diampuni, makanya ibadahnya demikian. Nabi mengatakan, saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua dan paling bertakwa. Walaupun demikian, saya salat dan saya
tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka. Ada hari puasa, ada hari berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahku, membenci ajaranku, maka dia bukan bagian dari jalanku, bukan bagian dari golonganku. Sehingga dari sini kita bisa tahu nikah itu disyariatkan secara dalil ijma' dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sebutkan sesuai dengan judulnya, hukum nikah. Hukum nikah. Secara umum nikah hukumnya masyru', disyariatkan. Namun secara personal itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Terkadang menurut satu orang, keadaannya seorang nikah bisa wajib. Terkadang pada orang berikutnya hukumnya bisa sunnah, dan terkadang bisa makruh, bahkan bisa haram. Di sini oleh Syekh Sulaiman disebutkan hanya dua saja, wajib dan sunnah. Dalam kitab-kitab fikih ada juga yang makruh, ada juga yang haram. Yang wajib kita persingkat. Yang wajib adalah apabila dia mampu menikah dan syahwatnya sudah tidak bisa terbendung, dan apabila dia tidak menikah sekarang-sekarang, maka dia akan terjatuh dalam lembah yang haram, perzinahan. Maka nikah hukumnya apa bagi dia? Nikah apa ibu-ibu hukumnya? Wajib. Antuna masih bersama saya apa tidak? Masih. Atau sudah kepikiran ke lantai 4 ini? Nah, jadi nikah hukumnya apa? Wajib. Siapakah mereka? Mereka yang mampu menikah dan syahwatnya sudah tidak terbendung. Kalau tidak menikah sekarang, maka khawatir atas dirinya, dia bakal terjerembab dalam hal yang diharamkan seperti zina. Maka nikah hukumnya wajib, kalau diundur-undur bisa berdosa. Fardu ain kata Syekh Sulaiman. Wajib aini, fardu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan bagi siapa? Mereka yang mampu menikah dan memiliki syahwat, akan tetapi dia masih bisa membendung syahwatnya dan tidak terpikirkan, tidak khawatir atas dirinya untuk terjerembab ke dalam hal yang diharamkan. Dia yang paling tahu terhadap dirinya sendiri. Dia adalah dokter untuk dirinya sendiri, yang paling tahu tentang kemampuan dirinya. Dia bisa menahan syahwatnya dan tidak ada rasa khawatir untuk jatuh ke dalam lubang perzinahan. Maka yang seperti ini nikah hukumnya sunnah muakkadah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakannya wajib. Warrajih, jumhur ulama dalam keadaan yang kedua adalah sunnah muakkadah yang ditekankan. Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili. Kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih lainnya ada disebutkan bisa makruh dan bisa haram. Secara personal, makruh siapa? Bagi mereka yang tidak memiliki syahwat kepada wanita, yakni orangnya abnormal misalkan, atau tidak tergerak syahwatnya ketika melihat wanita atau dihadapkan wanita, tidak memiliki hawa nafsu, dan khawatir jika dia menikah maka si pasangannya tidak bahagia, tidak tersalurkan syahwat dan haknya, maka nikah yang seperti ini bisa hukumnya apa? Makruh. Kemudian ada nikah hukumnya haram. Kapan? Apabila menikah dengan niat yang haram.
niat yang buruk, seperti dalam rangka untuk merampas harta pasangannya, untuk mendapatkan menguasai harta kekayaannya ya secara zalim, atau untuk menguasai kehidupannya, untuk dan lain-lain sebagainya, niat yang buruk, maka pernikahannya ini bisa jadi hukumnya apa? Haram. Hukumnya bisa menjadi haram. Tapi rata-rata pada 2 poin di atas. Bisa wajib fardhu ain, dan ini kebanyakan, wabil khusus laki dan perempuan. Ya, laki dan perempuan. Bahkan sebagian orang ada yang dengan puasa pun, sebagian nih ya, sebagian ada dengan puasa pun syahwatnya masih membumbung tinggi, masih membumbung tinggi, sehingga mau nggak mau dia harus apa? Menikah. Walaupun ini hanya personal sedikit sekali, tapi kebanyakan dengan puasa bisa terobati. Yang kedua adalah hukumnya apa? Sunnah. Ini rata-rata jika dia punya syahwat dan mampu, namun tidak ada rasa khawatir untuk bisa terjerembab dalam perbuatan zina, ya, dalam perbuatan zina. Taib, mungkin ini saja akhwat wal ummahat Bogor Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Masih ada sisa berapa waktu panitia? 10 sampai 15 menit. Ibu-ibu masih bersabar apa tidak? Ini soalnya pertanyaannya sekebon, Ibu. Enggak tahu nih berapa nih yang mau dibahas. Insya Allah saya akan pilih yang saya bisa jawab. Ustadz, bolehkah kita menyukai atau menyayangi orang yang belum halal? Dan boleh tidak mendoakan, yakni berdoa supaya dia adalah jodohku? Wah, ini bahaya nih Ibu. Ini jawaban ini bisa untuk kajian pertemuan berikutnya ini. Intinya, sebenarnya yang anti tanyakan dari pertanyaan ini, inilah maksud kenapa anti segera menikah. Agar hati Anda bersih dari hal-hal yang mengotori hati Anda. Karena kalau orang sudah cinta, sudah jatuh cinta kepada orang yang tidak halal, bahaya. Karena cinta itu membutakan. Benar apa tidak? Karena cinta itu bisa membutakan. Sampai ada istilah apa itu? Kotoran rasa coklat. Kenapa? Karena efek dari buta. Buta apa? Buta asmara. Hati-hati Bu. Kalau sudah melambung tinggi rasa cinta ini, berkembang bersemai di hati seorang, apapun ia lakukan, yang penting bisa ketemu dengan kekasihnya tadi yang dalam tanda petik belum halal. Apa yang terjadi? Perzinahan. Dan perzinahan awalnya dari bab ini. Ada perasaan cinta kemudian digubris, diladenin, diaminin, diaminkan dan diiyakan. Akhirnya menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar, tidak bisa dikendalikan. Bahkan sampai ada yang datang ke dukun. Datang ke dukun. Pak dukun, para tidak normal. Ya, bukan paranormal, para tidak normal. Bukan orang pinter, tapi orang bodoh. Kenapa dinamakan orang pinter? Karena yang datangnya adalah orang bodoh. Apakah dia jodohku? Sampai mengatakan demikian. Dan saya mendengar cerita ini. Saking apa? Saking cinta buta terhadap wanita pasangannya tadi. Maka obatinya adalah tidak menggubrisnya dan segera meminta kepada Allah Azza wa Jal agar segera mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang bagus, yang sesuai dengan jodoh yang saleh dan salehah. Ya, dan anti bertawasul kepada Allah Azza wa Jal dengan amal soleh misalkan.
Anti melihat nih, ada laki-laki tampan bak Nabi Yusuf. Misalnya anti disuruh oleh ibu anti untuk beli sayur-sayuran di pasar Bogor, ya, atau dimanapun di pasar. Ketika melihat penjual sayurnya bak Nabi Yusuf ganteng luar biasa, anti langsung tundukkan pandangan. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya dengan menundukkan pandangan ini karena takut kepadamu, karena takut agar tidak terfitnah, maka jodohkanlah itu buat saya ya Allah. Misal, atau berilah kepada hamba suami yang soleh. Misal, tidak apa-apa, boleh apa tidak? Ini contoh bertawasul dengan amal soleh. Tundukkan pandangan langsung, jangan malah dipelototin, ya, terus akhirnya masuk ke hati. Kalau sudah kasmaran, diikat nantinya sama Allah, diikat. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, mewanti-wanti, hati-hati bagi mereka yang mengikuti syahwatnya, antamilu mailan azima, maka dia akan bergeser, akan condong kepada syahwat itu dengan condong yang besar, sehingga kalau sudah besar kayak gini sulit untuk ditahan. Apa yang terjadi? Dia rela untuk memberikan kehormatannya kepada orang yang dicintai tadi, dalam tanda kutip zina. Kenapa? Hatinya sudah buta. Jadi kalau doa boleh minta kepada Allah jodoh yang baik, jodoh yang saleh. Tapi kalau cinta kepada orang yang tidak halal, ini yang bahaya. Karena ini pintu yang menganga menuju ke perzinahan, waliyadzubillah. Ini banyak pertanyaan masalah suami yang tidak ngasih nafkah. Ada nanti pembahasannya khusus tentang masalah apa kewajiban suami terhadap istrinya dan apa kewajiban suami terhadap istrinya, dan pembahasannya panjang dan lebar, Ibu. Kecuali kalau ibunya mau sekarang boleh, tapi nanti sampai asar mau. Naam. Ada yang nanya poligami juga, sama ada pembahasan khusus insyaallah. Nah, ini bagaimana cara menghindari terjadinya perselingkuhan, dan kalau terjadi harus bagaimana? Ya, obatnya tadi yang Nabi SAW sebutkan kepada Uthman, dalam sebuah hadis yang disebutkan Nabi SAW, apabila seseorang takjub kepada orang lain, kepada wanita, dalam ini Nabi mengatakan kepada pria, ya, dan ini bisa berlaku kepada wanita juga, kemudian dia kasmaran, jatuh hatinya, maka segera mendatangi istrinya. Kemudian, yakni dalam kurung, menyalurkan syahwatnya, karena dengan menyalurkan syahwatnya kepada pasangannya tadi, itu sebenarnya Anda telah menghilangkan perasaan suka kepada orang tadi. Ini obat Nabi SAW untuk mengurangi, bahkan menghilangkan rasa perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu, ibu-ibu semua, terjadi dari akibat yang kecil, kemudian diaminkan terus. Akibat dari melihat, memandang, kemudian bercengkrama, kemudian akhirnya sampai ya terjatuh ke hati dan rasa cinta, dan sampai ke perzinahan. Biasanya rekan kerja yang sering ketemu, hati-hati ini. Makanya obatnya adalah, selain dari obat Nabi SAW, adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini obat yang paling mujarab. Ya, dan kemudian obatnya Nabi SAW yang tadi disebutkan, segera mendatangi istrinya dan jangan diiyakan. Dan bagaimana jika terjadi ini, perlu perincian
perlu perincian. Kalau hanya sekedar senang, sekedar cinta, ini mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau sampai terjadi fahisyah, perzinahan, padahal pasangan yang tidak halal, ya maka ini bahaya. Harus ada tindakan yang lain. Ya bahkan bisa jadi nanti berujung kepada perceraian kalau yang sudah seperti ini, karena sudah ada fahisyah, ada kekejian di tengah-tengah keluarganya. Dan dalam syariat, suami yang tidak cemburu dikatakan sebagai dayuth. Apa dayuth? Yang bebal, melihat istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain, tidak cemburu, melakukan perzinahan apalagi dimaafkan. Wah, ini bahaya. Kecuali kalau istrinya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, taubat nasuha. Tapi rata-rata yang seperti ini sudah antipati, iya apa tidak? Ya bisa menggugat cerai. Tapi itu kembali lagi kepada keadaan masing-masing. Kalau memang sudah bertobat kepada Allah, jika belum berzina mungkin bisa dimaafkan. Kalau sudah berzina, ini pembahasan khusus yang insya Allah nanti akan dibahas pada waktunya. Nah, Masya Allah, pembahasannya semuanya sama ya. Ini semuanya tentang poligami, ibu-ibu. Subhanallah. Dan poligami tidak bisa kita ngomong 1 atau 2 menit ini. Semuanya poligami. Anak menceritain tentang ayahnya, istri menceritakan tentang suaminya. Di sini ada pertanyaan, nanti akan dibahas seorang janda yang menikah tanpa wali nasab karena keluarga tidak setuju, jadi menikah dengan wali hakim. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus masalah ini ya. Jadi jangan buru-buru. Tetapi ibu ana belum setuju. Ayah sudah meninggal dan pihak wali setuju. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang saya harus meneruskan? Apakah harus saya meneruskan tanpa izin dari ibu atau menunda pernikahan ini? Yang pertama ya, anti, ya ini ujian buat anti bagi mereka yang mendapatkan kendala dari pihak keluarga akan melanjutkan pernikahan. Yang pertama ya, nasihati, ngomong baik-baik dengan ibu ya, bahwasanya pernikahan itu sangat dianjurkan. Terus bersabar, berdoa pada Allah Azza wa Jal. Ya kalau secara hukum syariat, ya tidak masalah, sah. Tapi ini tidak bagian dari etika ketika seorang tidak memberitahukan ibu kandungnya untuk menikah. Ya apalagi ini adalah seorang wanita. Ya bagian dari etika, bagian dari birrul walidain adalah wajib, bukan wajib ya, ini sudah seharusnya memberikan penghormatan kepada ibu dengan meminta izin atau merestuinya. Karena doa orang tua, restu orang tua bisa jadi menjadi doa. Dan khawatir jika orang tua tidak restu, akhirnya pernikahannya tidak menjadi berkah. Tidak menjadi berkah. Jadi kalau izin bukan izin sepertinya, yakni minta restu saja. Kalau wali yang harus menikahkannya, dan pihak wali di sini mengatakan sudah mengizinkannya. Nah, sebagai bentuk birrul walidain, dan ini adalah ujian kesabaran anti.
bagian dari birrul walidain anti kepada orang tua anti yang selama ini mengasuh, mendidik, mentarbiyah anti untuk bisa berbakti kepadanya. Wallahu taala a'lam. Habis. Tapi waktunya karena sudah habis, dapat warning ya, dan tema juga atau pembahasan subhanallah masih banyak ya. Dan ini semuanya tentang masalah poligami, masalah tentang nafkah, dan insya Allah ada pembahasannya. Dan nanti kita akan kasih kepada panitia kayak seperti modul gitu, bukan modul, apa sih namanya? Judul-judul per pertemuannya, jadi kita bisa tahu bayangan-bayangan isi dari apa yang akan disampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kepanjangan waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada yang hadir, para umahat yang menyimak, mencatat, dan semoga mendapatkan pahala dan manfaatnya. Begitu juga bagi para hadirin hadirat yang menonton di live di YouTube dan di TikTok. Semoga Allah mudahkan kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.